wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angela dari Salam dari Prodi PGSD kelas B Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang radikalisme di kalangan mahasiswa di Indonesia. Aksi terorisme di Indonesia tak kunjung mati. Meski berbagai upaya penangkapan pelaku terorisme telah dilakukan aparat kepolisian di berbagai daerah, tetapi sel-sel baru pelaku terorisme tetap saja bermunculan. Satu pelaku terorisme ditangkap. Di saat yang sama kemungkinan muncul pelaku terorisme lain yang tak kalah radikal. Dari segi intensitas, kasus bom bunuh diri di Indonesia sebetulnya masih tergolong jarang terjadi dibandingkan sejumlah negara lain seperti Pakistan, Afghanistan, dan lain-lain. Aksi bom bunuh diri yang terjadi di tanah air hanyalah 1-2 kasus per tahun dengan korban yang minimal, berbeda dengan aksi bom bunuh diri di negara lain dengan menimbulkan daya letak dan jumlah korban hingga belasan atau bahkan puluhan orang. Di Indonesia, kasus bom bunuh diri termasuk amatir. Di Indonesia, dampak dan bahaya dari terjadinya kasus bom bunuh diri sebetulnya bukan pada efek ledakan dan berapa jumlah korban yang jatuh. Di Indonesia, ancaman di balik terjadinya kasus bom bunuh diri ibaratnya adalah pada efek sosial yang ditimbulkan. Ibarat cukup kasus bom bunuh diri yang terjadi di satu daerah sering kemudian menjadi ilham bagi pelaku lain untuk melakukan hal yang sama. Bahayanya dari aksi bom bunuh diri adalah pada perkembangan radikalisme yang terus tumbuh subur, baik di kalangan individu maupun kelompok. Sejumlah studi menyimpulkan pengaruh keberanian pelaku bom bunuh diri. Fanatisme radikalisme sangat terasa mendorong meningkatnya konservatisme dan intoleransi keagamaan. Walaupun tidak sampai memicu munculnya rentetan aksi bom bunuh diri yang beruntun, tetapi dampak yang ditimbulkan sesungguhnya tak kalah meresahkan. Aksi bom bunuh diri adalah semacam tontonan keberanian yang keliru. Namun dalam batas-batas tertentu telah mendemonstrasikan bahwa mereka tak sepenuhnya mati. Sejumlah studi di Indonesia menemukan bahwa pengaruh paham radikalisme tidak hanya menyusup di masjid, para dosen, guru, dan aparatur birokrasi pemerintah, tetapi juga menyusun di berbagai sekolah menengah dan kampus. Tindak kekerasan dan radikalisme adalah dua hal yang acap kali berkembang paralel. Meski sejumlah peneliti telah menyadari bahwa keterkaitan antara radikalisme dan terorisme tidak sedemikian straightforward seperti yang umumnya diduga. Seperti disebutkan Randy Borun, sebagian orang yang terpapar paham radikal tidak selalu terlibat dalam aksi terorisme dan sebaliknya. Teroris juga tidak selalu bersifat ideologis atau berpaham radikal dalam pengertian tradisional. Menjadi radikal dengan cara mengembangkan atau mengadopsi keyakinan ekstrim yang menjustifikasi kekerasan hanyalah satu dari sekian jalan menuju keterlibatan dalam terorisme. Artinya, menjadi teroris sesungguhnya tidak selalu menempuh rute yang linier, tetapi di sana faktor yang mempengaruhi sangat kompleks, lebih kompleks dari sekadar hubungan kausal antara paham keagamaan radikal dan kekerasan ekstremisme. Banyak bukti memang menunjukkan bahwa orang dengan paham radikal dan ideologi yang menjustifikasi kekerasan tidak dengan sendirinya melakukan atau terlibat dalam aksi terorisme. Survei yang bersifat global dilakukan oleh lembaga riset Pew Research dan Gallup menunjukkan bahwa 17% kaum muslim bersimpati pada pandangan radikal, kendati sebagian besar mereka sama sekali tidak punya komitmen untuk melakukan tindakan kekerasan. Memberantas terorisme hingga seakar-akarnya jelas bukan hal yang mudah. Pengalaman di berbagai negara telah banyak mengajarkan bahwa memberantas radikalisme dan terorisme yang semata hanya mengandalkan pada pendekatan keamanan ternyata seringkali justru kontraproduktif. Alih-alih aksi terorisme makin menghilang ketika eksistensi kelompok radikal ini ditekan dan diregulasi melalui jalan yang kaku.
ternyata justru memicu tumbuh suburnya pelaku lain yang tak kalah radikal. Selama ini upaya mencegah agar paham radikalisme tidak semakin berkembang dan mata rantai pewarisan paham radikalisme dapat diputus telah pula dilakukan melalui cara-cara yang soft. Itu semua dan tampaknya juga belum memperlihatkan hasil seperti yang diharapkan. Pendekatan yang memanfaatkan mantan bomber untuk ikut terlibat dalam aksi deradikalisasi tidak jarang juga melahirkan resistensi yang ujung-ujungnya membuka peluang individu atau kelompok tertentu menjadi tetap radikal ke depan. Di luar berbagai pendekatan yang berbasis ideologi, melakukan counterculture untuk melawan paham radikalisme melalui paham yang mendukung toleransi. Ada baiknya juga dicoba melalui pendekatan yang sifatnya lebih personal dan berbasis gaya hidup. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.